Ada itu. Jadi mencela itu adalah menilai buruk. Jadi kalau orang yang percaya pada Allah, segala ciptaan Allah tidak ada yang tidak bermanfaat, ya sudah dia hadapin. Tidak berwujud cakap. Kemudian apa? La'an, mengutuk. Mengutuk ini berkata yang tidak baik dalam menerima keadaan, itu mengutuk. Ya. Makanya kenapa iblis dikutuk? Karena dia tidak menerima keadaan. Ya, Adam diciptakan belakangan, dia di luar malah disuruh hormat, disuruh ya sujud, kita bilang disuruh memuliakan Adam, dia nggak terima, dia mengutuki hal itu. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik dari dia. Wujudnya muncul seperti itu. Nah kita juga kadang begitu, datang panas sekalipun, ya udah tahu begitu kita bilang terik matahari, kenapa mesti dikutuk seperti itu? Ya datang hujan, nanti hujan aja pun nggak ada yang betul sama kita kadang. Ya udah terima, hujan barokah, dingin, panas ya sudah tahu kita supaya sadar. Apalagi bilang Nabi Muhammad kan ketika musim panas itu, ini sebagian kecil dari ya hawa neraka jahanam kata Nabi. Nabi mengajakkan kita untuk berpikir ke arah yang ke depan. Kalau begini aja kalian nggak tahan, apalagi di neraka jahanam. Nah, kan arahnya kan jelas dia. Ada unsur yang dibawa kita kepada nilai-nilai kebaikan. Nah ini. Bahkan digambarkan Rasulullah kan begitu, apabila kamu ditiup angin, jangan kamu mengutuki angin itu, kata Rasulullah. Katakanlah, ya Allah, jadikan angin ini ya baik ya bagi diriku. Nah, kalaupun kita tidak mau, ya Allah jauhkan keburukan angin ini dari diriku. Kan ada itu, min syarriha wa min ya kan min khairiha. Jadikan ini baik untukku. Ya udah itu aja doa kita. Ya Allah, namanya kita nggak bisa kena angin misalnya. Berdoalah kita, semoga angin ini baik. Kalau ada pun keburukannya jauhkan ya Allah. Kan jadi ada yang bagus keluar dari mulut. Ini kencang kali pun angin. Ini. Nah, ngapain dikutuk-kutuk seperti itu kadang-kadang? Itu baru tipe yang kecil, belum lagi yang banyak lagi nanti. Belum lagi dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Ya, nyesal kali kawin sama dia nih, kalau tahu gini ngapain jadi. Itu kan namanya sudah ya, laki sontolo, yo bini nggak bisa diatur. Ya itu kadang-kadang kita, kenapa itu mesti dicakapkan? Istausu bin nisa, kata Rasulullah, nasihati wanita itu. Nah kemudian apalagi walal fahish, fahish berkata yang keji, ini fitnah. Ya, yang keji ini ada dua di dalam kitab syarah apa itu ya, Dalilul Falihin itu, syarah Riyadhus Shalihin. Berkata keji ini salah satunya, ya maaf, itu bilang-bilang kemaluan itu berkata yang keji itu, yang jijik. Jadi kalau ada orang ngomong seperti itu, aduh, itu nggak tahu kita kayak mana keji ya, jijiknya hatinya itu sebetulnya keluar yang seperti itu. Yang kedua apa? Memfitnah orang berzina, itu juga berkata fahish ya. Cakap itu menjijikkan, yang tidak dibikin orang dia perbuat, kan itu. Nah kemudian yang keempat walal bazi, mencaci maki. Nah, itu caci maki yang keluar dari mulut itu bukan tipe orang beriman. Kalau mau marah ya marah, tapi mulut itu kan mesti bisa diatur pada yang baik. Ya. Kalau kita nggak senang ya nggak senang, mau marah ya silakan, saya mau marah nih ya, bilangin dulu, selesai. Tapi arahnya kan masih bisa diupayakan yang benar dia. Tidak langsung dasar kau ini keluar semua. Yang di pasar itu yang orang tidak berpendidikan itu, yang nggak jelas-jelas, ya kita bukannya bilang apa. Nah inilah, itu juga wujud nilai keimanan. Makanya secara negatifnya Rasul juga mengatakan al-bala'u mu'akkalul mantiqi. Kata Rasulullah ya, bahwa bala itu, bencana itu bisa timbul dari kita. Kenapa? Diwakili oleh pembicaraan ya. Kalau sudah bicara kita nggak betul, itulah, cobalah cakap menuduh orang misalnya, dasar kau ya ini, ya ngamuk orang, akhirnya apa? Bisa mati kan. Nah inilah kalau kita lihat. Jadi pada dasarnya ya hati-hati. Fir'aun kan juga termasuk ana rabbukumul a'la fahasyara fanada, dia kumpul semua rakyat dan pembesar, ini Tuhan yang maha tinggi nih ya, tenggelam. Nggak lama tenggelam deh. Nah kita juga begitu, kalau sudah timbul takabur dari pembicaraan itu jelas akan ya mendatangkan bala sama kita. Makanya ada kata orang tua kita kan, mulut kamu harimau kamu yang bakal menerkam. Balik lagi sama kita itu. Ya, ini kalau kita lihat ya nilai-nilai yang ada dalam apa itu,
Nah, juga Rasul katakan di dalam kitab Jami' Ushulul Auliya, saya baca itu ada hadis juga, inna ya aksarul khoto'i ibni adama minal lisan. Sesungguhnya kebanyakan kesalahan anak Adam itu muncul dari mulut. Itu jelas, ya jelas. Kalau tangan ini kan cuma memegang, dia memukul, berbuat. Kaki melangkah, mata melihat, kita pejamkan, hilang salah. Kuping mendengar, kita tinggalkan, hilang salah kuping kita. Tapi mulut, dia yang berdustanya, dia yang ghibahnya, dia yang kadang menceritakan sum'ahnya, macam ramai kali. Paling ramai mulut ini. Banyak kesalahan itu muncul dari mulut. Ya. Makanya ada hadis lain juga dikatakan man kasura kalamahu kasura saqatahu wa man kasura saqatahu kasura zunubahu wa man kasura zunubahu aulan nar bihi. Ya. Siapa yang banyak kali bercakapnya itu, ya berkata-katanya itu akan banyak saqatahu, gugur, rendah, arti tergelincir. Kalau banyak kali bercakap yang nggak perlu-perlu, tergelincir lah itu. Kalau orang banyak tergelincir dari cakapnya, berarti akan banyak dosanya, kata Rasulullah. Orang yang banyak dosanya, neraka lebih utama sama dia itu. Nah, ini kan menjaga, kita bilangnya. Dan begitu juga bahwa mulut ini adalah wakil dari apa yang di badan kita. Ya, Rasul katakan dalam satu hadis itu, laisa syai'un minal jasadi illa huwa syashku ya haddatal lisani. Tiadalah segala sesuatu yang ada di badan ini, kata Rasulullah, kecuali dia mengadu lewat mulut. Coba sakit kaki, yang bercakap mana? Mulut. Sakit perut, yang bercakap mana? Mulut. Semua nggak bisa ngomong kecuali mulut. Ya, orang megang jidat, bisa dua dia mijit keningnya. Kita nggak tahu. Pening kepala Pak? Enggak. Ada masalah? Iya. Nah, kan belum tentu kan? Ya, banyak kali masalah saya nih. Di pening saya mikiri pening mikir itu kan pada dasarnya enggak. Tapi kalau ada nyut kepalanya tuh ya, itu sampai lain lagi. Kenapa Pak? Sakit kepala katanya. Kita baru tahu. Dokter tuh pun kalau nggak ada mulut kita ini nggak tahu dia apa sakit kita kan. Ya. Nah, inilah kalau kita lihat. Jadi mulut ini luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengarahkan ya nilai pembicaraan ini ya. Nah, sini ya. Saya kira ini dulu, yang akan datang kita bicara bagaimana cakap-cakap yang diajarkan oleh agama kita dan apa pula kata-kata yang memang dilarang oleh agama kita. Demikian, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah.